Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MJ513 yang beranggotakan Amar Ramzi, Anissa Putri, Bunaya, dan Yosefina akan mempresentasikan terkait analisis 10 tipe inovasi pada brand HMNS. Adapun agenda yang akan dijelaskan yaitu yang pertama penjelasan 10 tipe inovasi dalam 3 kategori. Yang kedua, contoh tiap tipe inovasi dari brand HMNS, dan yang ketiga, usulan inovasi untuk diterapkan. Untuk agenda yang pertama, yaitu terkait dengan 10 tipe inovasi. 10 tipe inovasi ini ada apa aja? Yang pertama ada profit model, kedua network, ketiga structure, 4 proses, 5 product performance, 6 product system, 7 service, 8 channel, 9 brand, dan 10 customer engagement. Kemudian dari 10 tipe ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama terkait configuration. Nah, di configuration ini ada 4 tipe inovasi dari 10 tadi, yaitu yang pertama profit model, di mana elemen ini mengacu pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mendapat keuntungan. Kedua, network, yaitu mengacu pada cara perusahaan berkolaborasi dengan baik dengan pihak eksternal dalam mencapai nilai tambah. Ketiga, structure, yaitu yang mengamati perubahan dalam tata kelola, kepemilikan, dan kepemimpinan perusahaan. Dan yang keempat ada proses, atau elemen yang mengacu pada cara perusahaan dalam mengorganisir dan mengkelompokkan sumber daya dan prosesnya. Kemudian kategori kedua, yaitu terkait dengan offering. Di offering ini dibagi menjadi 2 tipe inovasi. Yang pertama ada product performance, yaitu elemen yang berkaitan dengan cara produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, product system, yaitu elemen yang berkaitan dengan cara perusahaan merancang, membangun, serta mengelola operasional. Nah, kita lanjut ke kategori ketiga, yaitu experience. Di sini ada 4 tipe inovasi. Yang pertama terkait service, di mana elemen ini berfokus untuk menciptakan inovasi perusahaan untuk menciptakan layanan kepada pelanggan. Kemudian brand, di mana mengamati cara perusahaan membangun citra merek dan pengalaman di mata pelanggan. Kemudian ada customer engagement, di mana elemen ini berfokus menyediakan layanan atau produk yang memberikan kesan positif ke pelanggan. Dan yang terakhir ada channel, yaitu elemen yang mengamati cara produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Kemudian untuk contoh inovasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya, Bunda Yuswatun Hasanah dari jurusan PJJ Manajemen S1 akan mempresentasikan contoh inovasi dari perusahaan yang sudah kami pilih, yaitu Humans atau HMNS. Nah, berikut saya tampilkan slide presentasinya. Baik, semuanya. Contoh inovasi yang pertama itu dari tipe Profit Model Innovation. Seperti yang kita ketahui bahwa pada inovasi pertama ini, kita memfokuskan pada value-based pricing and tiered market strategy. Nah, untuk inovasi yang pertama ini, Humans itu menunjukkan pendekatan yang sangat matang dalam menetapkan harga. Mereka tidak hanya memakai model cost plus, tetapi justru menerapkan value-based pricing, yaitu harga yang disesuaikan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen tersebut, hasil yang didapatkan itu bukan hanya sekedar dari biaya bahan baku, melainkan nilai yang dapat dirasakan oleh konsumen. Humans itu memahami bahwa parfum adalah produk emosional. Orang itu membeli aroma sekaligus identitas dan persona. Karena itu, mereka membuat strategi tiered pricing. Ada seri everyday yang terjangkau dan ada seri premium untuk segmen yang menginginkan kesan eksklusif. Dengan cara ini, Humans itu berhasil memperluas pasar tanpa menurunkan value brandnya itu sendiri. Strategi ini itu meningkatkan margin profit, menjaga kesan premium, dan tetap mendorong konsumen itu melakukan repeat purchase. Karena harga itu dibuat berjenjang, pelanggan baru bisa masuk dari seri yang lebih terjangkau, sementara pelanggan loyal tetap bisa melihat Humans sebagai brand premium. Nah, contohnya adalah produk Humans itu ada body mist, eau de toilet, sama
parfum biasa atau EDP, edit parfum. Selanjutnya, inovasi yang kedua adalah network innovation, di mana ditekankan inovasinya itu adalah terkait kolaborasi supplier lokal dan creative partners. Seperti yang kita ketahui, humans itu berfokus pada bagaimana humans membangun jaringan kolaboratif. Mereka bekerja erat dengan pemasok lokal untuk botol parfum, packaging, hingga bahan pendukung lainnya. Strategi ini itu membuat rantai pasok lebih stabil dan efisien, sehingga humans tidak bergantung pada impor ataupun pihak luar. Selain itu, humans melakukan banyak kolaborasi kreatif, misalnya dengan ilustrator, fotografer, musisi, hingga konten kreator. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kampanye, tetapi juga menciptakan DNA visual dan emosional yang membuat brand itu sendiri terasa lebih hidup. Inilah yang disebut network innovation. Humans memperluas kapasitas kreatif dan operasionalnya tanpa memperbesar struktur internal. Mereka membangun ekosistem yang membuat brand tumbuh bersama komunitas kreatif dan supplier lokal. Untuk inovasi yang ketiga yaitu structure innovation, di mana berfokus pada cross-functional kreatif dan R&D team structure. Nah, HMNS ini sendiri itu menghadirkan inovasi signifikan dalam struktur organisasi. Mereka membangun cross-functional team yang menggabungkan tim R&D aroma, tim marketing, dan tim customer insight. Ini berarti proses penciptaan parfum itu tidak dikerjakan di satu bagian saja, tetapi menjadi kegiatan lintas departemen yang saling melengkapi. Struktur ini membuat humans mampu bergerak cepat. Ketika ada ide aroma, tim marketing memberikan insight trend, R&D membuat eksperimen aroma, lalu tim insight menguji tanggapan konsumen. Proses iterasi ini menjadi sangat gesit dan responsif. Dengan pendekatan organisasi seperti dengan pendekatan organisasi seperti inilah, humans bukan sekedar brand parfum biasa, tetapi sudah berperan sebagai creative scent house yang memiliki kapasitas inovasi internal. Selanjutnya yaitu inovasi yang keempat yaitu proses innovation, di mana difokuskan ke small batch manufacturing and fast iteration cycle. Inovasi proses humans ini terlihat dari cara mereka memproduksi parfum. Alih-alih memproduksi dalam jumlah besar sekaligus, seperti kebanyakan brand-brand lainnya, humans itu memilih small batch manufacturing. Setiap batch diproduksi dalam jumlah kecil agar kualitasnya dapat diuji secara ketat dan sebelum dirilis. Sebelum bisa dirilis maksudnya. Pendekatan ini tuh membuat proses kontrol kualitas jauh lebih presisi. Jika ada feedback negatif dari konsumen, misalnya aroma terlalu manis atau kurang tahan lama, humans dapat langsung mengubah formulanya pada batch berikutnya tanpa risiko kerugian yang besar. Strategi ini tuh juga mencegah masalah overstock dan memastikan setiap parfum yang sampai ke tangan konsumen itu berada dalam kondisi aroma yang terbaik. Ini adalah contoh nyata bagaimana inovasi ini di level proses itu mampu menciptakan keunggulan dan kompetitif. Selain itu juga, di proses innovation, humans itu berfokus pada sensory protocol atau quality consistency system. Nah, di sini uh, adalah salah satu inovasi yang paling unik di humans karena adanya sensory protocol. Ini adalah sistem pengujian aroma internal yang sangat terstruktur dan profesional. Setiap parfum itu diuji oleh panel internal yang mengevaluasi berbagai aspek aroma seperti durasi ketahanan, penyebab aroma, hingga stabilitas dari top note sampai base note-nya itu sendiri. Dengan adanya protokol standar ini, human itu memastikan bahwa aroma pada batch pertama akan sama baiknya dengan batch ke-10 atau batch ke-20. Banyak brand parfum lokal gagal mempertahankan konsistensi aroma, tapi humans itu mampu menjaga standar karena inovasi proses ini. Inilah inovasi yang membuat humans dipercaya oleh konsumen-konsumen. Konsistensi aroma adalah salah satu faktor terbesar dalam membangun loyalitas di industri parfum, dan humans itu berhasil mengelolanya melalui sistem sensorik internal yang sangat matang. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait eh, inovasi-inovasi yang ada di humans, contoh inovasinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selanjutnya membahas mengenai produk performance. Produk performance utama pada parfum ini adalah aroma.
Aroma pada parfum ini yang terkenal dari HMNS adalah karakter aroma yang kuat, modern, dan tahan lama. Fokus utama pada performa, yaitu aromanya parfum ini, itu membuat pelanggan mudah merekomendasikan di luar sana, di pasaran sana. Jadi kalau saya sebagai pelanggan, pengguna HMNS, saya nggak ragu, karena dia berperforma dengan baik, memiliki aroma yang baik. Gitu. Nah, keunggulannya, ini membuat reputasi produknya bagus. Jadi dia bekerja dengan baik, memiliki aroma yang baik, berperforma baik. Begitu. Nah, itu memicu para pelanggan itu nggak ragu gitu untuk merekomendasikan ke teman-temannya atau ke keluarganya begitu. Kemudian selanjutnya produk sistem. Nah, HMNS ini juga membangun ekosistem produk. Jadi dia bukan cuma satu parfum aja gitu, satu parfum tok gitu ya, satu jenis parfum aja yang dibikin. Enggak. Jadi dia bikin ekosistemnya sendiri. Ada body mist, terus ada diffuser, ada hair perfume. Nah, itu membuat eh, HMNS ini memiliki varian yang banyak di produk-produk perusahaannya. Jadi misalnya nih, setelah kita membeli parfumnya, parfum utamanya, contohnya merek Alpha gitu kan. Oh, ternyata cocok nih Alpha dari HMNS. Oh, mengapa kita tidak membuat ekosistem pada rumah atau lingkungan saya ini juga dilengkapi oleh HMNS. Contoh, saya merambah ke yang lain, beli hair perfume yang buat rambut, terus saya beli eh, diffuser buat di rumah gitu, terus saya beli body mist gitu kan, instead of eh, parfum aja. Jadi setiap aspek di kehidupan saya itu dilengkapi oleh HMNS begitu. Terus selanjutnya eh service. Oke, service di sini HMNS dia itu memiliki layanan eh, yang tidak pada umumnya itu dimiliki oleh parfum-parfum lain, yaitu apa? Edukasi. Jadi HMNS itu mengedukasi para calon pelanggannya, calon pembelinya. em, Kalau misalnya si orang ini mau beli nih, oh orang ini sukanya aroma ini dengan note seperti ini. Nah, itu terpapar lengkap di sosial media, baik website maupun Instagram dan TikTok dari HMNS itu sendiri. Eh, Kemudian dan juga di eh, masing-masing orang juga bisa apa ya fleksibel juga. Contoh misalnya ada pelanggan yang dia hari-harinya habis di luar ruangan gitu kan. Ya ini ada rekomendasi yang cocok. Oh ini loh parfum yang cocok buat kamu gitu. Notes yang cocok buat kamu begitu supaya di luar ruangan dan kamu banyak berkeringat itu eh, bau parfumnya itu nggak yang hilang pudar gitu kalah sama bau matahari gitu nggak gitu. Nah itu menyebabkan sebenarnya bukan menyebabkan membuat keunggulan sendiri di HMNS yaitu dia berhasil meminimalisir barrier to entry-nya si apa si pelanggannya itu. Jadi pelanggannya itu ragu, cocok nggak ya, cocok nggak ya, cocok nggak ya. Nah itu keraguannya makin hari itu makin sedikit begitu, karena penjelasannya jelas gitu. Channel. Bagaimana HMNS itu memperkuat jaringannya? Nah, HMNS itu menggunakan strategi distribusi digital first gitu. Jadi yang dia godok, yang dia matangkan itu pemasaran melalui digitalnya. Sosmed, website, ya TikTok, ya IG, mungkin review-review yang ada di Allshop, itu dimatangkan betul begitu sama dia. Dan keunggulannya itu yang didapatkan oleh HMNS, dia itu bisa mengurangi ongkos untuk marketing begitu. Kemudian selanjutnya brand. Dan HMNS ini diciptakan dengan storytelling yang kuat, visual minimalis dan modern yang apa dari botolnya aja kan sudah tahu kita kalau nggak yang terlalu banyak ornamen lah, bunga-bunga atau berwarna-warni gitu kan, simple gitu tapi elegan. Nah, terus ada narasi yang unik, made for humans gitu kan. Sebenarnya agak lucu, kenapa kok parfum HMNS ini dia memiliki slogan made for humans begitu? Oh ya jelas dong aku beli parfum dan aku seorang manusia, I'm a human that aku beli parfum gitu kan, nggak mungkin parfum ini buat ke yang bukan manusia kan sebenarnya agak lucu begitu. Tapi filosofi dari sini tuh dalam begitu. HMNS itu ingin menjamah ke segmen masyarakat yang mereka itu ingin berpenampilan atau beraroma luxury, tapi dengan harga yang rendah begitu. Jadi semua manusia itu berhak memiliki parfum yang bagus.
slogannya made for humans. Tidak seperti brand-brand sebelah yang sudah terlanjur apa namanya mahal dan mewah begitu kan kayak LV, Chanel gitu kan atau Dior begitu. Nah, ini kebalikannya. Dia mendemokratisasi parfum begitulah. Oke. Kemudian yang terakhir customer engagement. Nah, HMNS ini sangat aktif memanfaatkan eh, review jujur dan komunitas fragrance enthusiast. Fragrance enthusiast itu komunitas penggiat parfum ya, komunitas parfum kayak review-review parfum itu sama dia itu memang benar-benar tanda kutipnya dirawat, dirawat bukan apa ya. Wih, kamu tak sogok ini kasih apa namanya review-review yang bagus. Enggak. Jadi dari komunitas pecinta parfum itu masukannya apa? Itu didengerin sama dia. Kurangnya ini, kelebihannya ini gitu. Dirawat sama dia. Nah, itu yang membuat pertumbuhan dari penjualan dari HMNS ini selalu naik begitu dan membuat apa ya? Munculnya trust dari masyarakat dan tadi para konten-konten kreator yang penggiat parfum itu sendiri. Oke, mungkin cukup dari saya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yosefina Jeritawi, biasa dipanggil Vivin dari jurusan S1 Manajemen PJJ. Untuk giliran saya ini, saya akan memberikan contoh usulan inovasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, mereka sudah menjelaskan apa itu 10 jenis inovasi beserta contoh untuk tiap-tiap inovasi tersebut pada perusahaan Humans. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan usulan inovasi tambahan yang dapat dilakukan oleh Humans dan dapat diterapkan juga oleh mereka untuk dapat lebih mengembangkan perusahaannya. Baik, langsung kita mulai. Untuk usulan inovasi saya yang pertama, saya mengambil dan menggabungkan antara tipe proses dan tipe customer engagement, yakni yang menitik beratkan pada proses produksi sekaligus pengalaman. Inovasi ini berupa personalization mini lab di store untuk membuat custom label atau sentuhan aroma yang ringan. Humans dapat membuat sebuah tempat berupa lab mini, di mana para pelanggan dapat datang dan mencampurkan sendiri aroma-aroma parfum Humans yang sudah disediakan tentu saja, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dari sisi produksi, Humans mengembangkan mini lab dan menyediakan produk aroma yang cocok untuk dikombinasikan satu sama lain oleh para pelanggan. Lalu dari sisi customer engagement, yakni pelanggan sendiri yang berkarya mencampurkan parfum tersebut. Dan tentu saja dapat mereka bawa pulang. Inovasi ini akan menciptakan kesan personal dan experience yang tidak terlupakan bagi pelanggan. Dan tentu saja sangat bagus untuk mengembangkan brand Human sendiri. Kemudian usulan inovasi yang kedua, saya ambil dari tipe produk sistem dengan inovasi berupa base and layering set. Base and layering set adalah sistem produk parfum yang memungkinkan penggunanya membangun aroma dengan cara menggabungkan sebuah parfum dasar dengan parfum accent atau booster tambahan sebagai layer atau lapisan untuk menciptakan variasi aroma yang fleksibel namun tetap harmonis. Base parfum ini dapat berupa primer dan akan menjadi dasar yang memperkuat parfum accent-nya. Untuk produk base and layering set ini, itu dapat berupa produk Humans yang isinya itu satu paket. Bisa berisi 2 atau 3 parfum sekaligus untuk di mix and match atau dikombinasikan sesuai dengan keinginan customer. Misalnya, parfum base bersama dengan parfum fresh citrus, lalu ditambah lagi dengan parfum sandalwood gitu. Bisa tiga-tiganya, bisa base dengan sandalwood aja atau base dengan fresh citrus aja, seperti begitu. Ini agak sedikit mirip dengan inovasi yang pertama, di mana mereka membuat sendiri parfum sesuai dengan keinginannya. Bedanya untuk inovasi yang ini sudah tersedia dalam produk yang sudah jadi dan sudah dikemas sedemikian rupa dan ditentukan atau dipilihkan sendiri oleh perusahaan Humans. Baik, itu saja tambahan dari saya mewakili seluruh teman-teman kelompok ini atas nama Amar Ramzi, Anissa Putri, Bunaya Uswatun Hasanah, dan saya sendiri Yosefina Jaritawi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen Digital Innovative Entrepreneurship dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi maupun penyampaiannya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak.